Alasan jujur Fermin Lopez yang tolak pinangan Chelsea di deadline day. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, Fermin ramai dikabarkan akan meninggalkan Barcelona. Minimnya jam bermain yang ia dapatkan musim lalu membuat sang gelandang disebut-sebut mempertimbangkan untuk mencari klub baru. Pada hari terakhir bursa transfer, klub asal Inggris, Chelsea, dikabarkan mendekati Barcelona untuk membawa Fermin. Mereka menawarkan dana sekitar 40 juta euro untuk jasa sang pemain. Namun, transfer itu batal terjadi karena baik Barcelona maupun Fermin menolak tawaran tersebut. Lalu, mengapa sang gelandang menolak pinangan Chelsea? Dalam wawancaranya bersama Mundo Deportivo baru-baru ini, Fermin Lopez membeberkan alasan di balik penolakannya terhadap tawaran Chelsea. Ia menyatakan bahwa sejak kecil, ia hanya bercita-cita bermain untuk Barcelona dan tidak ingin meninggalkan klub impiannya dengan mudah. Barcelona selalu menjadi prioritas saya. Klub ini adalah klub impian saya sejak saya kecil, ungkap sang gelandang. Fermin mengaku merasa terhormat karena klub sebesar Chelsea berminat untuk merekrutnya pada musim panas ini. Namun, ia menekankan bahwa dirinya masih ingin memperjuangkan tempatnya di skuad Barcelona. Itulah alasan utama ia menolak tawaran Chelsea. Sebuah kehormatan ketika ada klub lain yang menginginkan Anda. Namun, sejujurnya, saya selalu ingin bertahan di Barca dan meraih banyak kesuksesan bersama klub ini, pungkasnya. Pada musim 2025-2026 ini, Fermin Lopez masih berstatus sebagai pemain pelapis di skuad Barcelona. Ia hanya bermain total 76 menit dari 2 pertandingan awal La Liga musim ini. Disindir Hansi Flick, Lamine Yamal balas omongan manajer Barcelona itu. Hasil 1-1 Barcelona melawan Rayo Vallecano membuat Hansi Flick murka. Sang pelatih meminta skuadnya meninggalkan ego dan kembali menekankan kebersamaan, memperingatkan bahwa sikap keegoisan bisa menghancurkan kesuksesan. Namun Lamine Yamal tak tinggal diam. Dalam wawancara terbuka dengan RTVE, Wonderkid 18 tahun itu menilai hasil imbang tersebut bukan disebabkan ego, melainkan kurangnya intensitas di awal musim. Yamal, yang mencetak gol penalti di Vallecas, masih menjadi andalan Barca dengan 2 gol dan 2 assist hanya dalam 3 laga La Liga. Menanggapi komentar Flick, Yamal berkata, "Saya rasa ini lebih karena kami tidak memulai musim dengan intensitas seperti yang kami miliki di akhir musim lalu, bukan soal ego di ruang ganti. Setelah hasil imbang, wajar suasana hati jadi buruk. Pada akhirnya, Anda harus menang. Belakangan ini lebih banyak orang bicara soal apa yang saya lakukan di luar lapangan daripada apa yang saya lakukan di dalamnya. Tapi mereka melakukan itu juga karena pencapaian saya di lapangan. Kalau saya bermain di Mataró, klub divisi 8 Liga Spanyol, pesta ulang tahun saya takkan berdampak sampai seperti itu. Saya tak terpengaruh dengan apa kata orang. Saya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya pasti akan dibicarakan, dan sebagian besar hanya karangan. Saya tak terlalu peduli. Seperti yang saya katakan saat perpanjangan kontrak, untuk hal baik maupun buruk, saya hanya mendengarkan lingkaran saya sendiri, mereka yang benar-benar tahu hal yang sebenarnya dan apa yang penting." Lewandowski akui tak lagi kejar menit bermain, fokus pada kualitas di Barcelona. Penyerang veteran Barcelona, Robert Lewandowski, buka suara mengenai perannya di musim 2025-26. Dalam wawancara eksklusif dengan media Spanyol Sport, striker asal Polandia itu menegaskan dirinya tidak lagi terobsesi mengejar menit bermain sebanyak mungkin. Bagi Lewandowski, yang kini berusia 37 tahun, fokus utamanya adalah menjaga kualitas performa setiap kali mendapat kesempatan tampil. "Saya sudah berada di tahap karir di mana menit bermain bukan lagi prioritas utama.
yang lebih penting adalah bagaimana saya bisa memberikan dampak besar setiap kali turun ke lapangan. Saya ingin bermain dengan cerdas, bukan sekadar lama berada di lapangan, ujar Lewandowski kepada Sport. Lewandowski bergabung dengan Barcelona pada 2022 dan sejak saat itu menjadi salah satu mesin gol andalan. Meski usianya tak lagi muda, ia masih memperlihatkan ketajaman dan pengalaman yang membuatnya penting bagi skuad asuhan Hansi Flick. Namun, sang pemain menyadari kebutuhan klub untuk melakukan generasi di lini depan, sehingga ia bersedia berbagi peran dengan penyerang muda yang sedang berkembang. Saya tahu Barcelona punya banyak talenta muda yang luar biasa. Mereka membutuhkan menit bermain untuk berkembang, dan saya senang bisa mendukung proses itu. Tugas saya adalah menunjukkan contoh, menjaga standar, dan membantu tim meraih kemenangan. Jika itu berarti bermain lebih sedikit tapi tetap efektif, saya siap. Flick sendiri disebut sangat menghargai sikap profesional Lewandowski. Dengan jadwal padat di La Liga dan Liga Champions, rotasi pemain menjadi kunci, dan kehadiran Lewandowski sebagai mentor dianggap berharga. Selain kontribusi gol, pengalaman mantan bintang Bayern Munchen ini juga penting dalam menjaga mentalitas tim di laga-laga besar. Bagi pendukung Barcelona, mendengar pernyataan Lewandowski menjadi sinyal positif. Sang striker tidak hanya masih berkomitmen penuh, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam menerima perannya di fase akhir karir. Kini, publik tinggal menunggu bagaimana ia memaksimalkan setiap menit di lapangan, sembari membuka jalan bagi generasi baru Blaugrana. To protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Barcelona konfirmasi Alejandro Balde mengalami cedera hamstring saat latihan. Barcelona mendapat pukulan telak pada awal musim 2025/26. Klub melalui pernyataan resmi mengumumkan bahwa Alejandro Balde mengalami cedera hamstring ketika menjalani sesi latihan di Ciutat Esportiva Joan Gamper pada Kamis tanggal 4 September tahun 2025. Bek kiri berusia 21 tahun itu merasakan ketidaknyamanan pada otot paha kirinya dan langsung menjalani pemeriksaan medis. Tim medis Barcelona mengonfirmasi adanya masalah pada hamstring Balde. Meski belum memberikan estimasi resmi soal lamanya absen, laporan di Spanyol memperkirakan sang pemain bisa menepi antara 1 hingga 2 bulan, tergantung perkembangan pemulihan. Cedera ini jelas menjadi kabar buruk bagi pelatih Hansi Flick, yang sejak awal musim menjadikan Balde pilar utama di sektor kiri pertahanan. Balde sendiri baru saja kembali menemukan ritme setelah musim lalu sempat diganggu cedera panjang. Kecepatan dan agresivitasnya dalam mendukung serangan menjadikan Balde bagian penting dari skema permainan Flick. Kehilangan sang bek muda akan memaksa Blaugrana melakukan rotasi darurat di lini belakang. Saat ini, opsi utama pelapis Balde hanyalah Gerard Martin, produk Akademi La Masia berusia 21 tahun yang baru promosi ke tim utama musim panas lalu. Flick kemungkinan akan memberi menit bermain lebih kepadanya, sekaligus menjadikannya ajang pembuktian di level tertinggi. Absennya Balde menambah daftar pekerjaan rumah Barcelona yang tengah berusaha menjaga konsistensi di awal musim. Dengan jadwal padat di La Liga dan Liga Champions, Flick dituntut segera menemukan solusi agar ketidakhadiran Balde tidak berimbas besar pada stabilitas pertahanan. Bagi Balde sendiri, cedera ini menjadi ujian mental sekaligus fisik. Ia telah menjadi andalan Barcelona maupun tim nasional Spanyol, dan publik berharap ia bisa segera pulih total tanpa tergesa-gesa. Hamstring dikenal sebagai cedera yang rawan kambuh jika dipaksakan, sehingga Barcelona dipastikan akan berhati-hati dalam menangani pemulihan pemain masa depan mereka tersebut.